Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel TV masa kini, good people. Baik, kita kembali ke narasumber kita Kak Muti yang pernah melalang buana di negeri Pamansam. Wah, luar biasa. Kita lanjut lagi nih. Ya, tadi nih program Fulbright ya yang membawa Kak Muti nih ke Amerika Serikat. Boleh dijelasin nggak? Lagi dilanjutin maksudnya. Apanya nih? Aktivitasnya? Iya, aktivitasnya, programnya dan sebagainya. Jadi program itu memang setiap tahun ada ya. Jadi pendaftarannya itu mulai Oktober sampai Desember. Di situ kita bisa daftar dan pas daftarnya itu memang persyaratannya ya lumayan, insya Allah bisa untuk kalian yang masih ingin melanjutkan studi ya, karena memang di situ hanya requirement-nya hanya TOEFL, terus juga mengisi esai, beberapa pertanyaan juga, habis itu memang interview, setelah interview ada tes TOEFL lagi, tes ITT, nah di situ banyak sekali ini requirement-nya atau persyaratannya untuk bisa lanjut ke situ. Nah untuk aktivitasnya sendiri, itu alhamdulillah kalau di program kemarin ya, Community College ini, itu 10 bulan atau 2 semester. Jadi lumayan ya? Iya. Ya, genapin deh 1 tahun ya, iya, 1 tahun kan? Jadinya ya 10 bulan. Tapi nggak apa-apa sih ya, karena memang saya angkatan COVID pada waktu itu, jadi memang totally itu dipangkas, jadi 6 bulan. Jadi kita itu sempat belajar selama berapa bulan ya? Pokoknya berapa bulan sebelum kita berangkat ke US itu kita belajar di rumah. Jadi itu challenging banget karena waktu atau zona waktu kita di Indonesia berbeda sama jauh. US itu beda ya, 12 jam ya. Jadi ketika kita dong, ya? Iya kan. Ketika kita mau nge-Zoom meeting atau belajar atau entah apa gitu ya, kita belajar di sana itu mulai di jam 8. Di sini udah jam 11. Udah jam 12 malam, jadi ya itu challenging banget. Terus pas kita ke sana alhamdulillah karena di sana tuh banyak banget pengalaman. Kita belajar tetap dengan kuliah seperti biasa ya, kuliah tentang komunikasi, terus juga writing, pokoknya kelas bahasa ada. Terus juga belajar untuk menulis berita karena memang jurusan saya itu jurnalis ya. Ya, jurnalis. Habis itu program yang diambil saat itu. Ya, yes, jurnalis. Ya? Karena memang ada 8 program Kak sebenarnya. Ada 8 program dan yang suitable for me itu memang jurnalis. Jurnalis. Jadi jurnalis itu saya pokoknya kuliah, habis itu kita juga jadi relawan pada saat itu. Dan luar biasanya karena memang warga Amerika ini sangat antusias kalau ada volunteering di sana. Jadi mau dari umur berapa ya, pokoknya masih SD pun itu udah ada yang ikut volunteer, sampai nenek-nenek pun ada. Really? Yes. Nah ini masih berkaitan dengan Fulbright-nya atau di luar Fulbright-nya? Itu di luar, karena memang hampir semua warga Amerika itu memang dia tuh produktif banget, Suka jadi, ini ya, suka kegiatan-kegiatan volunteering ya, seperti itu ya, terlibat kegiatan sosial, charity jadi, ya juga ya. Iya, charity. Dan itu memang membuat saya oh my god, jadi mereka ini adalah bisa dibilang panutan saya untuk bisa lebih banyak berkontribusi untuk daerah. Betul, lebih produktif, lebih proaktif ya, seperti itu ya. Iya, betul sekali. Nah, selain itu juga jadi relawan, internship juga ada. Internship itu kayak magang gitu kan. Kita magang di salah satu perusahaan dan di situ kita diajar banget untuk belajar ini dari sosial media, dari bagaimana promoting dari produk itu. Jadi kita diajar banget kayak gitu Kak. Keren ya, aduh kesempatannya ini sangat menarik. Nah kalau untuk syarat-syarat, tadi kan ada syarat yang memang secara umum disebutkan. Ada nggak sih syarat teknis atau syarat khusus untuk mengikuti Fulbright atau kegiatan volunteering ini yang magang di perusahaan itu? Apa sih syarat-syarat khususnya? Syarat untuk masuk jadi award di CCI ya? Iya betul. Oke. Jadi untuk syaratnya sendiri itu tadi kita perlu siapin TOEFL. TOEFL itu kurang lebih 550 kalau nggak salah ya. Minimal ya? Boleh IELTS juga, boleh IELTS. Kalau IELTS-nya minimal berapa?
IELTS kurang tahu ya, mungkin 7 kali ya, atau 6,5 saya kurang. Nanti Kalau untuk usia dan mungkin maaf Oh, iya, iya. fisik, tinggi badan apa dan segala macamnya? usia nggak ada batas usia. Oh, nggak ada batasan. Iya, nggak Wow. ada. Jadi semua kalangan itu boleh banget, tapi yang perlu diprioritasin memang untuk anak muda yang belum pernah ke luar negeri. Iya. Kalau saya bisa nggak? Boleh dong, boleh. Asal memang jurusan S1 kita itu cross major gitu. Jadi misalkan karena saya dari bahasa Inggris, itu kita nggak boleh ambil jurusan ngajar bahasa Inggris. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Jadi linear, harus cross. Harus apa namanya? Harus Ngilang ya, silang ya, yang cross ya. yang proper sama jurusan pekerjaan kita atau pengalaman kerja kita. Jadi kan misalkan saya harus ini sama, dari harus sama. linear. Harus Maksudnya, linear sama baik. pengalaman kerja. Baik, Iya. baik. Jadi misalkan kalau saya dari apa namanya? Dari Penyiar. penyiar radio ya, penyiar radio. Dari penyiar radio itu bisa masuk ke jurnalis. Wah, kayak keren gitu. nih ya, keren-keren. Nah, kita sedikit keluar nih, Kak Muti. Berbicara mengenai organisasi ya, terus Iya. aktivitas yang padat ya seperti itu. Kak Muti ini kan adalah seorang perempuan ya, seorang Iya. perempuan masa kini. Nah, Masya bagaimana Allah. sih pendapatnya Kak Muti ini memandang perempuan dari masa ke masa? Seperti apa kemajuan yang sudah dihasilkan? Apa sih perbedaannya perempuan zaman dulu dengan perempuan zaman sekarang? Oke, perempuan zaman dulu itu yang saya lihat ya, mereka ini istilahnya bisa kita bilang strong woman dan independen. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang saya melihat dari ibu saya sendiri, dia itu ada kita kan beda umur ya, juga ya. Sangat beda umur, dimana saya masih umur 20-an juga, terus sedangkan ibu saya sendiri dari 50-an juga, dan Wow, beda jauh banget ya. beda jauh. Ya kurang lebih kayak gitu, tapi insya Allah masih muda. Iya, betul. Masih muda, ya. Jiwanya juga masih Jiwa muda pemirsa masih ya. muda, Masya iya. Allah. Terus yang saya melihat itu kita ini adalah wanita independen, wanita yang kuat, di mana bisa melakukan aktivitas sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita mau, selama itu memang positif. Dan saya melihat sudah banyak sekali Kartini-Kartini yang bisa berjuang untuk diri mereka sendiri, entah itu di bidang pendidikan, di bidang sosial, cultural, sama politik. Dan itu luar biasa sekali sih menurutku, karena memang dari perempuan ini sudah banyak kan kita melihat ada yang menjadi CEO, ada yang menjadi founder, ada yang menjadi direktur, dan dan memang dari perempuan ini bisa dibilang semuanya bisa capable. Oke, kita tahan Iya. dulu Kak Oke. Muti ya, kita akan kembali usai jeda berikut ini semakin menarik. Tetaplah bersama kami